Produk Apple satu ini bisa dibilang masih lumayan powerful untuk saat ini, meskipun usianya sudah masuk pada tahun ke-8 sejak tanggal perilisannya. Tak membuat produk Apple ini minder dengan yang lain. Perkenalkan, ini dia MacBook Pro 2015. MacBook satu ini memang digadang-gadang sangatlah powerful pada masanya. Bahkan untuk sekarang ini sih, tapi tidak sekuat pada awal rilisnya ya. Dan di tahun 2023 ini, apakah MacBook satu ini dapat bertahan di era gempuran laptop gaming maupun laptop budget lainnya, yang tentunya kesemua laptop tersebut menawarkan spesifikasi mumpuni dengan harga yang cukup terjangkau. Mari kita bahas dan ulas secara ringkas MacBook Pro 2015. Dilihat sekilas, MacBook Pro ini memang masih mengadopsi desain MacBook seri terdahulu dengan logo Apple menyala di belakang monitor ini yang menjadikannya sebagai ciri khas. Akan tetapi, hal tersebutlah yang membuat produk Apple ini cukup ikonik dan orang-orang akan ternotis bahwa ini ya memang produk Apple. Selain itu, menilik dari generasi sebelumnya yakni MacBook Pro 2012, MacBook Pro 2015 ini sedikit lebih tipis daripada pendahulunya itu. Ketebalan MacBook ini sekitar 1,8 cm dan untuk beratnya tidak sampai 2 kg, alias kisaran di 1,8 kg saja. Untuk kelengkapan lubang port-portnya di sini masih lumayan lengkap, tidak seperti MacBook generasi terbaru yang hanya menyediakan lubang Type-C saja. Di sini masih kita temui terdapat port HDMI, 2 port USB, 2 port Thunderbolt, port jack audio 3,5 mm, dan tentunya port MagSafe yang masih magnetik tentunya. Dan untuk kalian para konten kreator atau yang bekerja di bidang fotografi maupun videografi, di MacBook ini masih disediakan slot atau lubang untuk SD card. Sudah sih, itu saja. Overall, desainnya secara keseluruhan menurut saya pribadi ya, masih cakep dan cukup timeless. Terutama untuk meeting, ketemu klien, nongking di cafe, saya kira tidak buruk lah untuk menjadikan MacBook satu ini sebagai main device laptop kalian. Untuk otak dari MacBook ini masih ditenagai dengan prosesor Intel Core i5 generasi kelima dengan dukungan RAM sebesar 8GB dan untuk kapasitas penyimpanannya bervariasi antara 128, 256 hingga 512GB. Mengingat spesifikasi tersebut bisa dibilang sudah loyo ya, atau kurang bertenaga untuk ukuran saat ini. Namun terlepas dari hal itu, ini tuh MacBook. Walau dengan spek yang hanya segitu alias mepet, device Apple satu ini masih bisa diajak kerja berat. Ya walau gak berat-berat banget ya. Diajak Photoshop gas aja, apalagi editing video, render kualitas FHD 60 fps masih berani. Multitasking dan pindah antar aplikasi di sini cukup smooth dan tidak menimbulkan gejala stuttering yang berarti. Ini memang GG sih. Device sudah berumur gini masih bisa diajak kerja dan dipakai daily driver. Tak lupa juga di sini, ciri khas dari MacBook ialah trackpad yang intuitif dan dukungan gesture yang banyak fitur. Beneran dah, di sini kalian akan lupa dengan yang namanya mouse. Trackpadnya ini menyenangkan dan memiliki feedback yang mantap. Untuk keyboardnya ya di sini tidak ada masalah sih. Tombolnya yang empuk dan nyaman untuk digunakan untuk mengetik, membuat MacBook satu ini dapat mendongkrak produktivitas kita secara tidak langsung. Tak lupa juga pada tombolnya disematkan backlight untuk kalian yang suka mengetik di warung-warung remang. Gimana? Dibekali dengan bentang layar Retina seluas 13,3 inci dan spek layar IPS, disertai resolusi 2560 x 1600 pixel dan kecerahan 300 nit, membuat lampiran layar MacBook ini cukup nyaman di mata. Dan akurasi warnanya di sini lumayan akurat. Kejernihan dan kecerahannya pun memang memanjakan mata. Namun satu hal minor di sini ialah bezel layarnya yang masih lumayan tebal. Ya, mengingat ini MacBook keluaran beberapa tahun yang lalu. Soal daya, MacBook ini tidak perlu diragukan lagi. Walaupun masih dibekali dengan prosesor Intel, namun manajemen daya yang dilakukan oleh MacBook Pro 1 ini bisa dibilang cukup bagus. Untuk unit MacBook Pro 2012 di sini, sekali pengisian daya MacBook ini dapat bertahan hingga 5 jaman, tergantung aktivitas pengguna ARM dan jumlah CC atau cycle count-nya ya. Tapi untuk ukuran MacBook Pro 2015 yang beredar di pasaran, kebanyakan baterainya bertahan 4-5 jaman sih. Ya itu tergantung hoki-hokian kalian juga dapat unit yang bagaimana. Kesimpulannya, gimana ya? Mengingat MacBook Pro 2015 ini sudah tidak ada produknya yang baru alias new, membuat kita sebagai konsumen yang akan meminangnya mesti waspada. Banyak hal yang perlu diperhatikan di sini, seperti faktor daya baterainya, kondisi webcam, wifi bluetoothnya nyambung atau enggak, port-portnya semua normal atau enggak, kondisi layarnya, tombol-tombolnya, chargernya, dan banyak kondisi-kondisi maupun faktor-faktor lain yang harus dicek. Akhir kata, apakah MacBook Pro 2015 ini masih proper di tahun 2023?
Jawabannya ya masih proper saja sih untuk pemakaian casual mode, produktivitas, dan editing tipis-tipis. Dan sangat cocok bagi kalian yang akan mulai mencicipi ekosistem Apple yang sangat seamless. Dan apakah worth it untuk dibeli? Untuk ukuran laptop dengan rentang harga di atas 6 jutaan ini, ya menurut saya pribadi sih skip dulu deh. Terutama bagi kalian yang budgetnya ngepres banget gitu. Saran saya sih coba tilik-tilik lah laptop Windows di rentang harga yang sama. Percaya dah, mereka lebih worth to buy. Namun apabila kalian tidak masalah soal harga, sah-sah saja kok untuk meminang MacBook Pro 2015 ini. Terutama bagi kalian yang sudah terlanjur basah di ekosistem Apple itu sendiri. Bener-bener seamless banget dan nyaman. Dan itulah video tentang MacBook Pro 2015 ini. Dan tetaplah ingat, setiap ada kelebihan pastinya ada kekurangan, setiap ada kekurangan pastinya ada kelebihan. Share bila kalian berkenan, like bila kalian suka, komentar untuk berikan saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Salam hangat dari saya, sayonara.